Halo Sobat Teknik, kembali lagi ke channel Keliling Gym. Hari ini kita masih di Bandung nih. Ini ke tempat ketiga kita di Bandung ya? Ini ke tempat ketiga kita, namanya Sosi. Dan ini tuh adalah salah satu tempat nge-gym legend juga di Bandung. Legend juga? Iya, dia tuh pertama kali dibangun itu 1950 oleh Profesor Betling Ong. Dan ini udah ada 3 cabang di Bandung. Yang pertama itu paling gede tuh di Siliwangi, itu ada namanya Sosi Universe. Udah gitu ada di Antapani, itu ada di atas Borma gitu. Dan yang sekarang ini di Baltos Balubur Town Square. Jadi kalau misalnya yang pada habis nge-gym bisa belanja-belanja di bawah juga gitu. Oke, bener, karena ada di mall ya. Bener. Terus katanya Eva juga pernah nyobain di sini, Zumbanya dulu. Sih, bener, aku dulu nge-zumbanya di sini. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ke dalam ya. Oke, siap. Kita langsung lihat ke dalam sobat ya. Oke. Wah, ini tempat Eva ya? Iya, ini gua zumba dulu di sini. Lu Zumba di sini? Zumba di sini. Dan kalau malam-malam pasti Ya bisa lihat sambil merenungkan kehidupan ya. Soalnya kalau pemandangan yang banget. Sobat, sekarang kita udah di dalam Sosi. Terus kalau di sini kalau misalnya malam, kayaknya kelihatan bagus banget. Kayak ada bisa kelihatan jalanan. langsung ke jembatan San Pasopati. Francisco. San Francisco ya kan. Terus kalau Iya, malam benar. pasti banyak lampu-lampu di sini. Iya. Jadi sebenarnya menurut gua kalau misalnya nge-gym di sini Relax jadi ya relax jadinya, ya. ha. Jadi enak banget karena pemandangannya View-nya itu, oke, view-nya tenang. itu dan udaranya semriwing ya. Kalau misalnya kita kayak zumba di sini mungkin nggak kelihatan karena kita heboh kan. Iya. Tapi kalau misalnya sambil lu nge-gym di situ, Iya. sambil treadmill, tuh enak banget sambil ngelamun kan lu ngeliat keluar. Wah, keren banget. Jadi sobat bisa langsung lihat aja tadi di videonya. Karena sekarang kita bakal gym tour. Kita bakal review gym. Oke, siap. Oke, kita bakal cobain alat-alat di sini. Tadi sih gue udah lihat alatnya ada beberapa dari lokal dan juga ada beberapa alat import. Nah, Dari importnya luar. itu kalau nggak salah gue lihat tadi Body Strong. Oke. Ada beberapa alat yang unik-unik yang bakal gue cobain. Oke, Eva? siap. Sip. Yuk. Oke sobat, kita cobain alat yang pertama nih Eva nih. Nah, alat pertama ini kita cobain alat dari Body Strong Eva. Body Strong itu adalah alat import. Impor ya. Kita cobain alat import yang pertama. Uniknya alat ini adalah biasanya kalau kita main bicep curl atau preacher curls itu seperti ini. Jadi ada papan di sini, kita main tarik seperti ini. Tapi alat ini beda karena dudukannya ada di samping kita nih, seperti ini. Oke. Kalau menurut gua sih dengan alat yang dudukan di samping sini itu akan lebih kena Efektif. sih. Jadi lebih efektif ke ototnya. Jadi Hmm. ototnya juga akan lebih cepat stres. Kita langsung coba aja Pak ya. Boleh. Oke. Up. Waduh. Menariknya gitu ya. Yes. Nanti Eva bisa coba juga, tapi dengan beban yang jangan terlalu berat pastinya Oh iya ya. dong. Tarik lagi. Jadi berasakan di otot bicepnya kan. Terus ini tanpa beban ya. Iya. Kalau pakai beban pasti akan lebih efektif lagi. Tapi nggak apa-apa untuk pemula kita cobain yang tanpa beban aja. Ya. Oke. Dengan tarikannya juga satu-satu ya. Nah, Eva, inilah alat yang kedua ini yang kita coba. Ini adalah leg press. Nah, tapi biasanya leg pressnya itu di tempat gym yang lain ada di atas. Di atas, Nah, maksudnya leg press kaki lo? di atas, leg pressnya di atas, kaki di atas, dan kita tiduran ke bawah Oke, gitu. oke. Sekarang kita cobain alat yang ini. Hah? Alat ini sebenarnya cukup safety karena kenapa? Leg pressnya kita berada di posisi yang seimbang, lurus Oh, seperti ini. dorongnya ke depan ya? Dorongnya ke depan. Jadi kaki kita aja dilebarin. Nah, otot yang dilatih adalah otot paha bagian atas dan paha bagian bawah. Cocok banget ya. Cocok banget buat yang bawahnya gede. kali. Betul. Ini bisa banget efektif buat latihan. Oke, Oke, kita lihat siap. aja dengan beban yang ringan ya. Oke. Tinggal didorong aja pelan-pelan, dirasain, di-feel. Main muscle connection-nya harus dihidupkan ya. Oke. Jadi harus dirasakan otot-otot yang kena ya. Sambil didorong, Oke. kita harus memikirkan otot-otot yang kenanya seperti apa. Lu lagi ngapain nih? Ini alat shoulder press. Soal bahu. Yes, Oke. ini alat buat latihan bahu. Nah, sebenarnya sobat, alat ini udah banyak di tempat-tempat gym yang lain, emang udah biasa sih temen shoulder press ini. Temen, bedanya gue belum pernah nyobain alat ini dari merek atau brand Body Strong. Body strong. Pas gue cobain tadi, ya kurang lebih sama kalau kita pakai barang-barang dari brand-brand yang lain. Cuman bedanya, ini bebannya
tidak terlalu berat. Jadi ada di 90 kg. Biasanya di brand-brand lain itu sampai 100 sampai 120 kg bebannya. Kalau Tapi ini mentoknya di 90 kg. 90. Jadi ya menurut gua sih nggak terlalu efek banget ya, karena emang jarang juga orang yang bisa kuat sampai beban 120 kg. Nah, di shoulder beban atau di alat shoulder press ini ada dua pegangan, Eva. Ada pegangan sebelah sini, ada pegangan sebelah sini. Oke. Nah, untuk pegangan sebelah sini ini untuk lateral raise kita. Untuk ini untuk front Yang sini. belt kita. Bagian tengahnya ya. Oke, yang ini Coba, ya. yes. Gimana Oke, nih? didorong lagi. Berarti ini tangan-tangan bergelambir gua bisa hilang nih. Ini bisa hilang. Bisa hilang nih. Jadi latihannya di repetisinya dibanyakin biar tujuannya untuk fat loss. Sebenarnya intinya repetisinya ya. Repetisinya dibanyakin untuk fat loss, tapi kalau bebannya berat, repetisinya rendah itu untuk meningkatkan massa ototnya. Massa otot. Ya. Oke. Betul. Oke sobat, sekarang kita langsung ditemenin sama ownernya dari Sosi Sport Club. Dengan Om siapa Om? Jimmy. Om Jimmy. Ya. Oke, terima kasih Om. Kita udah dipersilahkan untuk mereview ya Ya. tempat gymnya yang Tempat gym yang legend di Bandung. betul 1950 loh Om. Ini 1950. perjalanan panjang Om. Bisa Betul. diceritain Om? Sejarahnya. Oke. Sobat piknik yang saya cintai, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di tempat kami. Memang kami sudah ada sejak tahun 1950. Bahkan saya pun belum lahir tuh. Belum lahir. Saya second generation. Ya, second generation yang melanjutkan aktivitas ini. Saya sendiri baru mulai sejak 1985. Ya, sejak 1985 saya mulai. Kalau di masa lalu itu orientasi dari Sosi Sport Club ini di masa lalu namanya bukan Sosi Sport Club tapi School of Self Defense Indonesia. Jadi orientasinya lebih banyak ke bela diri. Bela diri justru. Bela diri. Jadi ada jiu-jitsu, ada gulat, ada tinju gitu. Ya di masa lalu orientasinya lebih ke bela diri. Selanjutnya berjalan dengan waktu, akhirnya saya melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh ayah saya. Tapi orientasi saya, karena saya juga sebelumnya ada di olahraga prestasi, tapi bukan binaraga. Makanya saya ingin melanjutkan aktivitas ini untuk strength training awalnya. Ya, jadi melatih kekuatan kita untuk olahraga prestasi lainnya. Sejalan dengan waktu, dari tahun 85 itu memang di tempat kita berkumpul beberapa atlet-atlet binaraga nasional. Ya, diantaranya ada Benny Cipta, ya, ada Sukardi, ya, ada Tommy Hendarin dan lain-lain. Ya, di mana di masa-masa itu akhirnya kami banyak melahirkan atlet-atlet lokal dari Jawa Barat. Mungkin karena termotivasi oleh senior-seniornya, sehingga di masa-masa itu khususnya untuk wilayah Jawa Barat kami selalu mendapat juara untuk kejuaraan-kejuaraan binaraga, ya. Nah, sejalan dengan waktu tentunya kita lihat perkembangannya. Kalau di masa lalu itu dikelola oleh ayah saya yang notabene bahkan beliau itu sampai mendapatkan dan 7 di jiu-jitsu, ya, mendapatkan gelar profesor untuk bidangnya. Ya, beliau juga adalah pendiri olahraga gulat di Indonesia, ya, PGSI. Beliau juga adalah petinju di masa lalunya, petinju. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya di masa lalu itu saya banyak beraktivitas di olahraga prestasi juga, olahraga gulat, olahraga hoki, dan olahraga softball. Ya, jadi saya melihat kenyataan bahwa sebenarnya aktivitas olahraga prestasi di masa lalu pun sudah butuh tempat beraktivitas untuk strength training, melatih kekuatan kita lewat aktivitas beban. Maka itu dasar dari kenapa saya dirikan, saya lanjutkan aktivitas itu yang orientasinya lebih banyak kepada gym, orientasinya ke gym. Ya, di mana kita bisa membangun prestasi binaraganya, kita juga bisa membantu memberikan sarana fasilitas buat strength training. Ya, bahkan sampai saat ini tempat kita ini banyak
banyak digunakan oleh olahraga prestasi seperti tenis ya. Sekarang yang lagi ada platda di kita ada anggar ya, ada renang, bahkan Persib Maung Bandung itu latihannya di kita tuh. Jadi kita ada 3 tempat. Ini tempat yang pertama, yang keduanya ada di Antapani, di Borma Antapani. Yang ketiga ada di Stadion Siliwangi. Nah, kita orientasikan semua kebutuhan akan strength training itu ada di Stadion Siliwangi, yang di Siliwangi Sulawesi 3. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah kami juga bersyukur sejak 1950, alhamdulillah kita juga tidak pernah berhenti. Ya, tidak ada stucknya, bahkan sampai hari ini usia kita di 29 Juli yang lalu itu ke 70 tahun. 70 tahun. Ya, cuman kita nggak bisa bikin selebrasi karena kita sedang dalam Pandemi ya? pandemi, jadi kita nggak bisa buat selebrasi. Tapi kalau nggak pandemi, mau ada nih selebrasinya? Biasanya secara rutin kita biasa lakukan bikin body contest atau kegiatan-kegiatan lainnya internal di sini. Gitu ya? Ya, jadi biasa ada selebrasinya. Cuman kali ini ya kita tunda selebrasinya. Memang buat kita sesuatu yang sangat berarti, bisa eksis sampai 70 tahun. Ya, dan saya pikir ke depannya tetap kita berharap bahwa Sosi ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang khususnya orientasi ke dunia olahraga. Gitu kira-kira. Ya. Nah, Om, saya boleh tanya nggak, Om? Ya. Kok bisa kepikiran kalau sebenarnya ini olahraga prestasi ini membutuhkan gym atau membutuhkan kebugaran fisik? Ya. Padahal setahu saya banyak juga orang-orang di luar sana yang dia berlatih olahraga fisik atau olahraga prestasi, mereka tidak berpikir masalah gym. Betul. Jadi intinya gini, olahraga prestasi itu sebagian besar pada kenyataannya sudah di antara programnya itu sudah menggunakan aktivitas strength training, ya. Nah, kalau mereka mengadakan sarana fasilitasnya sendiri itu menjadi beban buat mereka, ya. Dan itu sudah sejak lama kita orientasikan agar tempat kita itu menjadi sarana fasilitas buat strength training juga. Kalau di masa lalu mungkin tidak banyak pelatih-pelatih yang memahami bahwa kebutuhan strength training akan olahraga prestasi itu sangat penting. Kalau sekarang hampir semuanya sudah sudah berpikir bahwa memang strength training dibutuhkan buat berbagai aktivitas olahraga prestasi. Itu menunjang. Betul. Jadi fisik Gitu. dan staminanya ada ya? Ya, ini sekedar gambaran nih. Putra saya, Jerry Rahman, sejak SD itu dia sudah ikut olahraga prestasi baseball di Jakarta. Ya, karena dia masuk di tim nasional, makanya dia ada di Jakarta. Bayangkan sejak SMP, dia berlatih strength training di Senayan. Sudah sejak SMP itu. Ya, jadi saya pikir ke depannya sih semua gym punya peluang untuk menjadi sarana fasilitas untuk olahraga strength training. Bayangkan aja, satu tim sepak bola aja kalau Persib latihan di kita 22 orang loh. Iya, banyak banget. Sekali latihan tuh. Rame banget. Apalagi terkenal semua lagi ya. Iya, bayangkan. Jadi betapa besar potensi mereka untuk datang dan beraktivitas tempat kita. Strength training itu tidak ada putusnya loh. Off season tetap dia latihan. Harus. Ya. Harus. Pada saat season dia tetap latihan. Jadi tidak ada putusnya tuh. Nggak ada liburnya. Jadi saya pikir itu satu potensi yang besar yang marilah sama-sama kita tangkap gitu ya. Betul. Gitu kira-kira. Oke. Sosi penjaring itu ya. Ya. Bukan cuma sekolah, Sudah. persisip. Ya. Untuk gym segala macam. Sebenarnya ya? kita orientasi itu sudah cukup lama juga. Ya, jadi kita tidak hanya melihat binaraganya aja, tapi kita mencoba melihat peluang-peluang lain bagaimana tempat kita ini bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya orang. Nah, kedepannya apa nih harapan-harapan yang ingin atau cita-cita Sosi kedepannya, visinya seperti apa, Om? Setelah 70 Iya. tahun. Intinya sih gini, jadi kalau di masa lalu tahun 85 itu
Saya masih segar dalam ingatan saya kalau kita bikin kejuaraan binaraga itu masih di lingkungan-lingkungan tempat latihan aja gitu. Bahkan itu skala regional, provinsi ya. Terus saya di masa lalu sudah berpikir bagaimana membuat aktivitas binaraga ini paling tidak naik kelas lah ya. Di tahun 85 tuh pada saat saya mulai. Sehingga di tahun 85 ini kita mulai bikin kejuaraan-kejuaraan binaraga yang agar image orang lebih baik kita adakan di, contohnya dulu ada Studio East ya. Ada salah satu diskotik di Bandung yang paling besar. Mungkin banyak yang tahu juga di masa lalu tuh. Nah, kita bikin kejuaraan di situ. Di situ. Kalau enggak kita bikin kejuaraan di kolam renang. Tempat umum. Jadi bagaimana di masa lalu kita mencoba mengangkat olahraga ini menjadi olahraga yang lebih berkelas lah. Ya. Ditambah juga memang harus kita akui bersama adanya Aderai mencoba mengangkat aktivitas ini lebih tinggi lagi. Ya, Aderai di masa lalu juga di tempat kita. Juga ya? Ya, dia lulus SMA di Jakarta itu ke Bandung, kuliah di Unpar di sini jalan apa? Cimbuluit. Nah, masa 1 tahun di Bandung itu dia berlatih tempat kita. Jadi awal dia mulai menekuni binaraga itu memang di tempat kita. Oh, oke. 1 tahun. Jatuh cintanya dengan dunia ini emang di Sosi ya? Terus akhirnya dia kembali ke Jakarta karena dia akhirnya diterima di UI di tahun kedua. Dia baru kembali ke Jakarta dan dia lebih berkembang. Oh, gitu. Nah, gitu ceritanya tuh. Gitu ya? Cuman ya intinya maksud saya kita juga harus berterima kasih karena dia mampu mengangkat olahraga binaraga ini ke kelas yang lebih baik gitu. Betul. Gitu kira-kira. Oke, kalau gitu. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak Om Jini. Sama-sama. Mengaturkan kami untuk datang mereview tempat Sosi. Beri informasi ya, yang tepat juga, informasi yang belum diketahui banyak orang ya, masalah-masalah di dunia ini. Bermanfaat buat kita semua. Betul. Amin. Oke, semoga Sosi kedepannya semakin sukses, semakin jaya dan bakal buka outlet lagi nih. Amin. Terima kasih. Jangan di Bandung aja tapi di luar juga. Iya, betul. Terima kasih juga buat sobat piknik, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini. Saya sangat apresiasi. Saya berharap memang aktivitas gym ini di Indonesia berkembang. Berkembang untuk kebutuhan banyak hal. Ya. Oke. Mengharapkan seperti itu ya, biar kita memang bisa maju sama-sama gitu. Majunya sama-sama. Oke, ya. gitu. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak Om. Oke. Sama-sama. Oke, saya tutup. Akhir kata, saya Yoda Sasmita. Saya Huta Merah. See you on next trip.